Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Mohon maaf Bu Dokter, 1940 dikurangi 1961 hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen yang bener mana? 21 atau 19? Laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Woi keledai, yang jahat itu kalian, yang laknat itu kalian. Sekarang gue mau nanya, sejak kapan ada ziarah cengengesan, terus mengolok-olok? Sejak kapan, ha? Brengsek ini kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di Termangkrak yang semakin kesini semakin jauh saja dari kewarasan. Persis seperti dugaan netizen selama ini ya, bukan hanya ijazah dan makam Ibunda Jokowi saja yang akan diteliti, tetapi mereka juga akan meneliti ari-ari Jokowi. Dan ternyata dugaan itu benar ya, Dokter Mangkrak mulai meneliti ari-ari Jokowi dan tempat alias rumah Jokowi dilahirkan. Kira-kira apa ya korelasinya dengan ijazah Jokowi? Dan kali ini sepertinya Tipa telah menemukan lawan sepadan teman-teman ya. Di sebuah acara yang dipandu oleh host sok tahu ya kan. Tipa dicecar oleh emak-emak remblong. Dan ketika dicecar oleh emak-emak remblong, Tipa hanya bisa diam sambil meratapi nasib dan mungkin juga sambil terkencing-kencing. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Maka tidak saja makan, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir. Ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada emak-emak remblong yang berkerudung hijau tadi ya. Karena memang menghadapi orang gila itu tidak bisa dengan cara yang wajar. Harus pura-pura gila juga, atau minimal kita menghadapinya dengan cara yang sangat gila. Cuma yang bikin saya nggak habis pikir gitu ya. Barusan kita mendengar bareng-bareng ya dari dua video yang sudah kita saksikan bersama ya, dua potongan video. Kita mendengar bahwa si Dokter Mangkrak ya juga meneliti triliun persen saya sependapat. Intinya puas banget dengerin pernyataan Ibu Diana ini. Karena dari dulu nggak ada yang pernah menasehati si Dokter Mangkrak secara langsung. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Mohon maaf Bu Dokter, 1940 dikurangi 1961 hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen yang bener mana? 21 atau 19? Yang salah emak atau Bu Dokter? Mungkin kalau Bu Dokter salah, mungkin waktu itu lupa gak bawa kalkulator atau kalkulatornya lobet. Maaf ya Bu Dokter, maaf ya. Serius deh, mirisnya tuh gelarnya si dokter, tapi kayaknya lupa akan pelajaran matematika dasar. Mungkin harus ngulang lagi ya Bu ya. Nih, maksudnya kayak gini Bu Dokter ya. Takutnya masyarakat kita itu berpikir begini, jadi dokter ternyata gampang, gak perlu pinter otaknya.
Tapi yang penting pinter ngomongin orang. Maaf ya, maaf lagi kan tuh. Kalau emak boleh kasih saran, next time sebelum ibu dokter ngitung umur orang lain, lebih baik ibu dokter minum kopi dulu supaya nggak ngelantur gitu ngitungnya. Ya kan bukan apa-apa dokter ya, malunya bukan satu TikTok tapi satu Indonesia. Kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang Cocotmu itu yang laknat ya. Juga cocot si Tifa itu ya. Dengan alasan apa? Lu katanya datang ke makam orang tua Pak Jokowi dengan alasan penelitian. Lu tuh dengan pasukan lu bukan mengadakan penelitian, tapi membuat tudingan dan tuduhan-tuduhan terhadap orang yang sudah tidak ada. Nih seperti si Tipa ya. Si Tipa Tipu ini mengatakan, kalau Pak Wijiatno ini lahir tahun 1940 ya, terus Pak Jokowi lahir tahun 1961. Tapi si Tipa ini begonya ya. Ketika Pak Jokowi lahir, berarti kata si Tipa, usia orang tua dari Pak Jokowi atau Pak Wijiatno ini baru berusia 19 tahun. Kalau kita berpikir secara logika, bukan dengan kebencian ya. Karena otak si Tipa ini sudah ketutup dengan kebencian, makanya dia menghitung usianya baru 19 tahun. Nih, buat si Tipa Tipu ya, buat kita semuanya ya, harus perlu tahu gitu kan. 61 dikurangi 40 sama dengan 21 tahun. Berarti saat Pak Jokowi ini lahir, Pak Wijiatno ini sudah berusia 21 tahun, bukan 19 tahun apa yang sudah dikatakan oleh Tipa ya. Inilah orang ya, orang yang logikanya sudah sudah hilang ya, berpikir secara tidak sehat karena sudah ditutupi rasa kebencian. Ya jadi seperti ini ya, mabok ya, menghitung aja tidak bisa, mabok karena kebencian. Dan mereka-mereka ini dengan alasan penelitian, apa yang harus diteliti? Tidak ada yang perlu diteliti, apakah itu makam harus dibongkar terus diteliti lagi seperti itu? Bukan ya, Pak Soekarno itu bukan penelitian ya, bukan mengadakan penelitian, tapi memberikan tudingan-tudingan dan tuduhan-tuduhan terhadap orang yang sudah tidak ada. Apakah itu dibenarkan dengan secara agama ya, menjelek-jelekan orang yang sudah tidak ada, menuding dan menuduh orang yang sudah tidak ada? Apakah pantas orang-orang yang kalian mengatakan kalian adalah orang yang berintegritas tinggi, orang yang berintelektual tinggi, ya. Tapi kalian, kelakuan-kelakuan ini kalau bagi saya tidak bermoral dan biadab, ya. Karena sudah membuat tuduhan dan tudingan terhadap orang yang sudah tidak ada. Apakah pantas? Ya, menurut agama kita menjelek-jelekan orang yang sudah tidak ada itu tidak diperbolehkan, ya. Buat Panci dan kelompoknya seperti Tifa dan Rismon ini teroris ya. Mereka ini membuat alasan dengan mengadakan penelitian. Penelitian apanya yang harus diteliti? Mereka orang yang sudah tidak ada ya. Ya inilah ya. Mereka membelokkan fakta kalau dia ini sudah membuat tuduhan dan tudingan dengan alasan penelitian. Orang goblok juga tahu, saya juga orang goblok, bukan orang pinter, tapi tahu mana penelitian, mana yang menuduh dan menuding ya. Panci dan Tifa Tipu juga si Rismon ya, yang mulutnya itu nggak bisa nggak bisa menyaring apa arti penelitian dan apa arti tudingan ya. Loh, 19 Mbak. Sampean itu lulusan apa? Kok bisa 1940 ya kan ke 1961 kok 21? 19 ya, yang betul itu Dokter Mangkrak. Anda itu lulusan apa? Bukan lulusan UGM kan? Nah, kalau nggak lulusan UGM udah diam aja. Udah serahkan sama si maling Panci dan Dokter Mangkrak ya. Dia lulusan UGM, dia paling cerdas ya. Astagfirullah ya kan. Kok masih ada orang yang percaya dengan dokter seperti ini gitu kan.
Aduh. Ngakunya dokter, nggak tahu juga dia lulusan dokter itu dari universitas mana gitu ya. Yang jelas ya, 1940 ke 1961 itu 21 tahun. Bukan 19 tahun. Koclak. Lanjut ah. Laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Wahai keledai, yang jahat itu kalian, yang laknat itu kalian. Sekarang gue mau nanya, sejak kapan ada ziarah cengengesan, terus mengolok-olok? Sejak kapan, ha? Brengsek ini kalian semua. Katanya kalian ini orang-orang berpendidikan, tapi kok otaknya ditaruh di pantat sih? Nggak mampu bersaing secara sehat dengan Pak Jokowi. Cara-cara kotor kalian lakukan. Kalau mau bersaing itu yang sehat dong. Kalau cara-cara seperti itu, cara-cara kampungan, tahu nggak? Panci itu kembaliin panci. Kesal gua. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu ya atas kata-kata yang kurang enak didengar yang tadi diucapkan oleh Mas Jimmy Suwilo dalam konten yang baru saja kita saksikan, dan bukan hanya sekali dua kali Mas Jimmy Suwilo menyampaikan sebuah kata-kata mutiara ya. Tetapi di luar semua itu saya sependapat dengan isinya ya. Isinya sepakatlah. Kalian percaya siapa gitu kan? Si dokter apa? Si maling panci ataukah mantan presiden ya, mantan narapidana ataukah mantan presiden. Dan juga gitu loh, kok bisa-bisanya ya dia itu mengatakan bahwa laknat ya kan, terkutuk para termul yang menuduhnya telah melakukan perusakan. Kok dia nggak sadar selama ini juga sering melakukan hal yang sama. Koclak. Lanjut. Ternyata Dr. Tifa mempunyai nama asli yaitu Suprapti Waginosari. Suprapti Waginosari. Prapti Waginosari. Tahu nggak artinya Wagino? Aduh. Gimana menurut teman-teman lagu karya DJ Panci barusan ya terkait Prapti Waginosari ya? Menurut saya sangat keren sekali. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.